Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Mokfira, NIM 1902506011027. Saya dari mahasiswa Universitas Tumakaka Mamuju dan mengambil jurusan Ilmu Hukum. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, hukum administrasi negara yang ada di Indonesia yaitu berasal dari Eropa Barat, yang dimana pada saat itu di Eropa Barat terjadi transisi konsep negara, yaitu negara hanya sebagai negara malam atau penjaga keamanan beranjak menjadi negara kesejahteraan. Pemerintah mulai menyelenggarakan dan mengurus kepentingan umum. Penerapan hukum administrasi negara di Indonesia dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan sebuah pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Perkembangan hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Pengaruh konsep negara kesejahteraan di Indonesia dapat dilihat sejak zaman Hindu Belanda pada tahun 1870. Hukum administrasi negara juga telah ada. Hindia Belanda saat itu hanya mempunyai 4 departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Penajaran, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Keuangan. Menurut Gintarto Djokroamidjojo, sebelum tahun 1945, ketika bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan, bangsa Indonesia tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam administrasi negara. Pada masa penyusunan naskah Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Hatta mengembangkan konsep negara kesejahteraan dengan istilah negara pengurus untuk merumuskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang demokrasi ekonomi. Pada masa sekarang, kegiatan negara pengurus tersebut seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan perekonomian, dan sebagainya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pihak swasta seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan sebagainya. Perkembangan negara kesejahteraan sebenarnya juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hak mengembangkan diri pasal 28 ayat C, hak mendapat pendidikan dan memperjuangkan secara kolektif pasal 28C ayat 2, hak untuk mendapat pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja pasal 28D ayat 1, hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dalam hubungan kerja pasal 28D ayat 2, hak status kewarganegaraan pasal 28D ayat 4, dan sebagainya. Hak-hak sosial tersebut dapat terlaksana apabila para aparatur negara memiliki komitmen dan kesungguhan untuk melaksanakannya. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat pengembangan dalam hukum administrasi negara Indonesia, yaitu terdapat pekerjaan yang sesuai dengan bobot, tugas dan fungsi serta kewajiban administrasi negara Indonesia seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, itu sedikit penjelasan terkait sejarah perkembangan hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.